Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku nih. Oke, di videoku kali ini aku ingin membahas tentang video yang lagi viral banget di media sosial, guys. Di sini aku ingin membahas tentang video sumpah pocong yang terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Nah, di sini kronologi pertamanya ini berawal dari seseorang ibu bernama Ruhayati dan Ibu Sri Widiarti, di mana kedua orang ini sebagai penggugat dan tergugat. Menurut informasi yang ada, mereka berdua ini merupakan kayak saudara gitu, guys. Dimana di antara dua orang ini terjadilah konflik, guys, dikarenakan mereka berdua ini berebut sebidang tanah. Kedua pihak ini merasa bahwa mereka merupakan ahli waris dari tanah seluas 250 meter persegi ini. Karena mereka merasa bahwa aku adalah garis keturunan, maka aku yang berhak menerima warisan ini gitu loh, guys. Duh, aku pusing banget ya, kok zaman sekarang masih ada gitu loh, pakai sumpah-sumpahan pocong demi merebutkan suatu warisan gitu kan. Kayaknya ini tuh udah gak zaman banget gitu, guys, ya kan? Jadi menurut informasi yang beredar juga, mereka berdua ini sudah melakukan mediasi beberapa kali ke pihak yang terkait. Namun tetap saja nggak ada jalan titik terangnya, guys. Mereka tetap kukuh sama pendirian mereka masing-masing gitu kan. Akhirnya nggak ada. Kalau misalkan seperti itu berarti nggak ada yang mau ngalah dong di sini ya kan. Tetap misalkan aku punya kepercayaan aku sendiri, ya udah. Ini kepercayaan aku sendiri, kamu punya kepercayaan sendiri, ya udah, sampai kapan mau seperti itu kan? Akhirnya mereka pun menempuh jalur sumpah pocong ini karena merasa sudah buntu jalannya, nggak ada jalan lain gitu kan. Akhirnya ya pihak setempat pun nggak bisa melakukan apa-apa karena kasus ini pun menurutnya sudah berlangsung cukup lama gitu kan, dan nggak pernah ada ujungnya. Dan akhirnya mereka pun melakukan sumpah pocong, guys. Yuk mari kita tonton videonya. Eits, namun sebelum kita tonton, seperti biasa ya, buat teman-teman semua yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu tombolnya ya teman-teman. Dan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan berita terupdate, terbaru, terviral lainnya dari aku. Cekidot! Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat ya bahwa di sini ada seorang ibu yang memakai baju berwarna putih. Kemungkinan besar mereka berdua ini merupakan orang yang akan melakukan sumpah pocong itu tadi. Kalau menurut informasi yang ada bahwa sumpah pocong tersebut dilakukan yakni disaksikan oleh berbagai macam tokoh agama, tokoh aparat, dan masyarakat setempat. Yuk kita lanjut nonton videonya. Lah itulah tadi mengenai video sumpah pocong yang terjadi di Bondowoso. Jadi menurut informasi yang beredar, salah satu di antara mereka ini sudah melakukan santet, guys, terhadap salah satu pihak gitu kan, dituduh lah ibaratnya gitu. Nah, karena satu pihak ini merasa nggak melakukan hal tersebut, akhirnya dia pun kayak, aku nggak terima gitu loh, dituduh menyantet sedangkan aku sendiri nggak melakukan hal itu gitu kan. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk melakukan sumpah pocong itu. Jadi di sini jelas ya teman-teman bahwa faktor dari melakukan sumpah pocong itu nggak karena berebut hak waris aja, tapi di sini juga ada suatu tuduhan bahwa ada salah satu pihak yang dituduh sudah menyantet pihak lainnya gitu kan. Nah, tujuan dari seseorang melakukan sumpah pocong ini agar mereka tidak dituduh bahwa mereka yang melakukan santet gitu loh. Jadi tujuan ini biar mereka nggak difitnah lagi gitu teman-teman. Makanya dia maulah melakukan
sumpah pocong ini. Nah, di sini banyak sekali dampak yang terjadi karena sumpah pocong ini ya, teman-teman. Pertama, di sini apabila salah satu pihak ini berbohong di dalam ritual sumpah pocong itu, maka si pembohong ini akan betul-betul terkena azab langsung, dia bisa langsung meninggal, guys. Wah, ini sih di luar perkiraan ya, karena memang ini kan benar-benar sumpah yang menyangkut sama sang kuasa ilahi gitu loh. Jadi jangan main-main, guys. Kalau misalkan saudara, ya tolonglah diselesaikan dengan baik-baik. Gak harus dengan jalur seperti ini gitu loh. Kita sebagai manusia yang normal, manusia yang sehat jasmani rohani, kita harus lebih sadar bahwasannya sesuatu seperti ini tuh sebetulnya gak perlu dibawa ke hal yang lebih serius, dan harusnya sudah menemukan titik terangnya gitu loh. Kalau menurutku ini gimana ya, namanya saudara, kita harus bisa menyelesaikan dengan secara kekeluargaan gitu loh. Intinya jangan saling memojokkan satu sama lain, guys. Nah, terus dari mana sih sejarahnya sumpah pocong ini? Kenapa kok ada ya sumpah seperti itu? Nah, pasti teman-teman semua di sini pasti bakal nanya dong, Kak, dari mana sih Kak asal usul sumpah pocong ini? Kenapa kok di Indonesia ada aja sumpah-sumpah yang kayak gitu loh. Oke, di sini aku bakal menjelaskan dari mana asal muasal sumpah pocong itu ya, teman-teman. Kalau menurut informasi yang aku baca, bahwa di sini sumpah pocong ini sudah ada sejak zaman dahulu, guys. Jadi pada orang-orang zaman dulu itu kan lebih mementingkan adat istiadat ya di daerah masing-masing gitu misalkan. Ya termasuknya sumpah pocong ini. Jadi sumpah pocong ini merupakan adat istiadat orang zaman dahulu, terutama orang Jawa gitu kan. Nah, terus teman-teman juga pasti bakal nanya dong, kenapa Kak? Kenapa harus pocong gitu sumpahnya? Kenapa enggak kuntilanak atau apa gitu kan? Jadi pocong itu kan identik dengan kematian ya. Kayak misalkan dibungkus kain kafan gitu kan. Itu kan identik dengan orang yang meninggal. Terus juga saat kita melakukan sumpah itu kan kita bersuci diri terlebih dahulu. Kayak misalkan dimandikan kayak halnya orang yang meninggal dunia gitu, guys. Jadi ya itu tujuannya, karena memang kalau misalkan kita berbohong, itu kita bisa meninggal. Jadilah sumpah pocong kayak gitu kan. Nah, namun ya guys, sebetulnya kalau menurut pandangan agama Islam ini nggak ada ya, nggak diperbolehkan sumpah pocong. Karena sumpah ini kalau menurut hadis yang aku baca nih ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik. Hadis riwayat Tirmizi dari Umar ibnu Khattab. Jadi apabila kita bersumpah, misalkan nih ya, pada zaman dahulu itu kan pernah ada orang kafir itu dia bersumpah atas nama Ka'bah gitu kan. Itu termasuk udah syirik, teman-teman, karena kita nggak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Karena sumpah itu nggak boleh buat mainan gitu loh. Dan perbuatan yang musyrik itu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah, teman-teman. Karena di sini jelas ada hadisnya ya, teman-teman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Nah, jadi jelas banget ya teman-teman bahwa apabila kita melakukan sumpah pocong demi mendapatkan sesuatu jawaban dari semua permasalahan, itu salah besar. Semoga kita tidak mengulangi, semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan semoga kita tidak mengulangi hal yang serupa ya teman-teman. Jadi seperti itulah mengenai tadi sumpah pocong yang terjadi di Bondowoso. Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar, dan see you next time di videoku selanjutnya, dan bye-bye.